Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bilangan, di mana kita akan membahas tentang jenis-jenis bilangan, kemudian operasi hitung, dan yang ketiga adalah sifat-sifat operasi hitung pada bilangan. Langsung saja, jenis-jenis bilangan. Yang pertama, perhatikan diagram ini. Di sini kita punya adalah bilangan asli atau biasa disimbolkan sebagai N. Ya, di mana bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah bilangan cacah, di mana bilangan cacah merupakan bilangan asli ditambah dengan 0. Maka, dia bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ketiga adalah bilangan bulat atau Z lambangnya, di mana bilangan bulat ini adalah gabungan dari bilangan asli, bilangan cacah, ditambah dengan bilangan negatif ya. Jadi di sini bilangan negatif itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Maka bilangan bulat itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya, yang keempat adalah bilangan rasional atau kita lambangkan sebagai Q, di mana bilangan rasional ini adalah bilangan pecahan, yaitu contohnya adalah 1/2, 1/3, dan seterusnya. Atau juga bilangan rasional ini adalah bilangan desimal yang dapat dirubah menjadi bilangan pecahan. Contohnya adalah 0,20 atau kita bisa tulis sebagai 20/100 atau kita sederhanakan menjadi 1/5. Begitu juga dengan 0,25, kita rubah menjadi pecahan adalah 25/100 dan kita sederhanakan menjadi 1/4. Selain desimal, bilangan rasional juga bisa berupa akar, yaitu contohnya adalah akar 9 sama dengan 3, atau juga akar 16 sama dengan 4, atau juga akar 25 sama dengan 5, bahkan akar 4 sama dengan 2. Selanjutnya, jenis bilangan yang kelima adalah bilangan irasional, di mana bilangan irasional adalah bilangan yang terdiri dari desimal tak berujung, desimal yang tidak bisa dirubah menjadi pecahan, dan bilangan yang tidak bisa keluar dari akar. Contohnya adalah, tadi desimal tidak bisa berubah menjadi pecahan ya. Contohnya adalah 0,123 dan seterusnya, kemudian 3,142378 dan seterusnya, dan akar 3 tidak bisa dikeluarkan dari akarnya. Selanjutnya, ini semua biasa kita sebut sebagai bilangan real. Jadi, bilangan real itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Ya. Kemudian, setelah bilangan real, kita juga punya yang namanya bilangan imajiner. Bilangan imajiner ini adalah bilangan yang tidak dapat terbayangkan. Contohnya di sini adalah akar negatif 1, itu kita biasa kita tulis sebagai I, akar negatif 3, akar negatif 4, dan seterusnya. Nah, jenis-jenis bilangan ini semua bisa kita sebut sebagai bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Kemudian ini semua kita bisa ambil kesimpulannya seperti ini. Jadi bilangan asli atau natural number itu adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah atau whole number itu terdiri dari bilangan asli yang ditambah 0. Kemudian bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan asli. Yang keempat adalah bilangan rasional, yaitu semua bilangan bulat ditambah pecahan dan desimal yang bisa menjadi bilangan pecahan. Ya, jadi bilangan rasional ini adalah dari negatif hingga bilangan positif ditambah pecahan dan desimal yang bisa dirubah menjadi pecahan. Yang kelima atau bilangan irasional itu terdiri dari desimal yang tak berujung atau desimal yang tidak bisa berubah menjadi pecahan dan bilangan yang tidak bisa keluar dari akarnya. Ya, contohnya adalah tadi 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, akar 3, dan pi. Kemudian, semua bilangan yang ada di atas ini dari 1 sampai 5 ini kita biasa sebut sebagai bilangan real. Selain bilangan real, tadi kita punya bilangan imajiner. Kenapa dikatakan imajiner? Karena dia tidak
tidak dapat dibayangkan, yaitu akar negatif. Contohnya akar negatif 1. Bilangan real ditambah bilangan imajiner ini akan disebut sebagai bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks adalah campuran dari bilangan real dan bilangan imajiner. Ya, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis bilangan bulat. Yang pertama adalah bilangan ganjil. Kita ketahui bahwa bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Contohnya adalah 1. 3 dibagi 2, sisa 1. 5 dibagi 2, 2 sisa 1. Dan seterusnya. Yang kedua adalah bilangan genap, di mana kita ketahui bahwa bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2. Contohnya adalah 2 dibagi 2, 1 sisa 0. Kemudian 4 dibagi 2 adalah 2, sisanya 0. Kemudian 6 dibagi 2 adalah 3, sisanya juga 0, dan seterusnya. Selanjutnya adalah bilangan prima. Kita ketahui bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Jadi syarat dari bilangan prima itu adalah 2, yaitu yang pertama adalah habis dibagi 1, dan yang kedua adalah dirinya sendiri. Kemudian contoh dari bilangan prima itu sendiri adalah 2, 3, 5, 7, kemudian 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah bilangan komposit, di mana bilangan komposit adalah bilangan asli lebih dari 1 dan bukan merupakan bilangan prima. Tadi bilangan prima kita punya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ya, jadi di sini bilangan komposit itu adalah selain bilangan prima dan lebih dari 1. Kemudian contoh dari bilangan komposit adalah 4, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 10, dan seterusnya. Ingat, bilangan komposit adalah bilangan asli lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. Oke. Contoh dari bilangan komposit itu sendiri adalah 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Selanjutnya adalah operasi bilangan bulat. Operasi pada bilangan bulat sudah pernah dipelajari di jenjang sebelumnya dan akan kita pelajari lebih lanjut di sini, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, beserta pemangkatan. Sifat-sifat pada operasi bilangan itu yang pertama adalah komutatif, asosiatif, distributif, kebalikan distributif, dan tertutup atau terbuka ini akan kita pelajari di video selanjutnya. Tetapi di sini ada sifat operasi yang mungkin masih asing kalian dengar, yaitu adalah identitas. Identitas dari penjumlahan dan pengurangan itu adalah 0, di sini ada 0. Jadi, bilangan apa saja yang ditambah ataupun dikurangi dengan 0, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Contohnya, 1 ditambah 0 adalah 1. Begitu juga 1 dikurangi 0 itu adalah 1. Gitu. Ya, jadi bilangan apapun apabila ditambah dengan 0 ataupun dikurangi dengan 0, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Berbeda dengan identitas dari perkalian dan pembagian. Di sini identitasnya adalah 1, maka bilangan apa saja yang dikalikan dan dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Misalnya, 10 dikalikan 1, itu hasilnya adalah 10. Begitu juga 10 dibagi 1, itu hasilnya adalah 10. Maka, semua bilangan apabila dikalikan ataupun dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Selanjutnya, contoh soal bilangan bulat, kita diminta untuk mengurutkan bilangan terendah ke bilangan tertinggi. Yang pertama adalah 200, negatif 128, 53, dan negatif 70. Kita kelompokkan dulu yang negatif dan yang positif. Kemudian perhatikan garis bilangan berikut. Di sini ada titik hitam, di mana titik hitam ini adalah titik 0 atau titik pusatnya, maka apabila ke kanan dia akan bernilai positif dan apabila dia ke kiri nilainya akan negatif. Yang semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Begitu juga kalau semakin ke kiri maka angkanya itu akan juga semakin besar, seperti ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Maka dari garis bilangan ini kita bisa menentukan bahwa bilangan terendahnya adalah negatif 1, 2,
8, kemudian negatif 70, kemudian 53, dan kemudian 200. Untuk contoh yang kedua adalah 16, negatif 36, 20, negatif 26, dan 46. Sama, maka kita kelompokkan terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita bisa tuliskan terlebih dahulu yang positif, maka yang positif kita tulis paling kanan, terbesar, seperti ini. Kemudian tinggal kita mensubstitusikan atau menuliskan yang negatif. Ingat, semakin ke kiri maka angkanya semakin besar. Maka kita tulis terlebih dahulu 36 dan 26, seperti ini. Yang ketiga adalah negatif 11, negatif 12, negatif 13, dan 14. Sama, kita kelompokkan seperti ini lagi. Sehingga yang paling kanan adalah 14. Kemudian kita tulis dari negatif 11, negatif 12, dan negatif 13, angka terkecilnya atau angka terendahnya adalah negatif 13, kemudian negatif 12, dan negatif 11. Yang keempat adalah 10, 11, negatif 13, dan 34. Kita kelompokkan karena dia negatif sendiri, maka kita bisa tuliskan terlebih dahulu atau juga kita bisa tuliskan terakhir, maka adalah 34, 11, 10, dan negatif 13. Mungkin cukup sekian materi bilangan bulat kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.